Pernah nggak sih kalian tiba-tiba terbangun jam 3 pagi, tanpa alarm, tanpa ada suara bising? Awalnya bingung, kenapa bisa kebangun pas di jam segini? Nah, jangan-jangan ini bukan kebetulan, bisa jadi ada pesan dari Allah yang sedang mengetuk hati kita. Merinding nggak sih? Oke, kita bahas tuntas di video ini, tapi sebelum lanjut, coba tulis di komentar, apakah kalian pernah mengalami ini? Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilmu Langit, tempat kita belajar dan merenungi makna kehidupan dengan cara yang santai tapi tetap bermakna. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nonton video ini. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, wah, kalian luar biasa. Semoga setiap ilmu yang kita bahas di sini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tanya dulu nih. Kalian merasa nggak sih, kenapa tiba-tiba kalian bisa sampai di video ini? Apakah kalian memang lagi cari jawaban tentang bangun jam 3 pagi? Atau video ini tiba-tiba muncul di beranda kalian tanpa kalian sadari? Nah, kalau kalian merasa ini bukan kebetulan, coba ketik angka 77 di kolom komentar. Karena bisa jadi ini adalah jalan Allah buat kalian untuk menemukan sesuatu yang penting. Banyak orang yang gak sadar kalau bangun di waktu-waktu tertentu itu bisa jadi tanda dari Allah. Terutama kalau sering kejadian. Kenapa? Karena waktu sepertiga malam adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Rasulullah pun menekankan keutamaan waktu ini. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya fenomena biasa atau ada maksud lebih dalam dari Allah? Beberapa dari kita mungkin pernah mengalami ini. Tidur nyenyak, tapi tiba-tiba terbangun di jam 3 pagi. Merasa segar, tapi bingung kenapa bisa bangun. Ada yang memilih untuk tidur lagi, ada yang malah ambil HP dan scroll media sosial, ada juga yang akhirnya memutuskan untuk beribadah. Nah, yang terakhir ini, kalau kalian bisa sampai ke tahap itu, beruntung banget. Karena ini bisa jadi pertanda bahwa Allah sedang memberi kalian kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Sekarang kita bahas dulu, kenapa sih waktu sepertiga malam ini begitu spesial? Kenapa bukan jam-jam lain? Nah, dalam Islam, waktu malam dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana rahmat Allah turun, di mana pintu-pintu langit terbuka lebar, dan doa-doa memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Ini bukan sekadar kepercayaan, tapi sudah banyak orang yang merasakan keajaiban dari bangun di jam-jam ini. Tapi masalahnya, kita seringkali nggak sadar. Bangun sebentar, lalu buru-buru tidur lagi. Atau malah mikir, kebetulan aja kali ya, padahal kalau kita renungkan lebih dalam, berapa besar kemungkinan kita selalu bangun di jam yang sama tanpa ada alarm? Kalau ini terjadi terus-menerus, ini bukan kebetulan lagi. Ini adalah panggilan. Dan kalau panggilan ini kita abaikan terus, sayang banget. Jadi sekarang coba diingat-ingat, apakah kalian termasuk orang yang sering terbangun di jam 3 pagi? Kalau iya, ini bisa jadi sinyal bahwa ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kalian. Sesuatu yang mungkin belum kalian sadari sepenuhnya. Dan itulah yang akan kita bahas di video ini. Kalau kita lihat dalam berbagai kisah spiritual, banyak orang-orang yang justru mendapatkan titik balik kehidupannya karena mereka mulai rutin bangun di sepertiga malam. Ada yang tadinya merasa hidupnya penuh kebuntuan, tiba-tiba menemukan solusi setelah terbiasa bangun di jam ini. Ada yang awalnya merasa jauh dari agama, tapi kemudian hatinya jadi lebih tenang setelah menjadikan tahajud sebagai kebiasaan. Dan ada juga yang tadinya tidak percaya bahwa bangun jam 3 pagi adalah panggilan dari Allah, tapi akhirnya menyadari bahwa ini adalah bentuk kasih sayangnya. Coba kita renungkan. Dalam sehari, kita diberikan waktu 24 jam oleh Allah. Dari 24 jam itu, kita sibuk bekerja, beraktivitas, bercengkerama dengan keluarga, atau bahkan sekadar bersantai. Tapi ada satu waktu yang benar-benar istimewa, di mana hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu sepertiga malam terakhir. Waktu di mana dunia sedang dalam keadaan tenang, tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan, hanya kita dan Allah. Jika pada saat itu kita terbangun, apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini dengan kembali tidur? Atau justru kita akan memanfaatkannya untuk mendekat kepadanya? Fakta menariknya, banyak orang yang mengaku bahwa saat mereka memutuskan untuk bangun dan sholat di waktu ini, hidup mereka menjadi lebih ringan. Masalah yang mereka hadapi terasa lebih mudah, hati mereka lebih lapang, dan mereka lebih bisa menerima setiap takdir yang diberikan oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Karena doa-doa yang dipanjatkan di waktu sepertiga malam memiliki bobot yang lebih besar. Ini adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan bertanya kepada hambanya,
siapa yang memohon, maka akan dikabulkan. Siapa yang meminta ampun, maka akan diampuni. Dan uniknya, seringkali orang yang terbangun jam 3 pagi ini merasa bahwa ada sesuatu yang membangunkan mereka. Entah itu perasaan tidak nyaman, mimpi yang terasa nyata, atau bahkan dorongan dari dalam hati yang seolah berkata, bangunlah, lakukan sesuatu. Jika kalian pernah merasakan hal ini, maka jangan abaikan. Karena bisa jadi ini adalah bentuk panggilan dari Allah yang menginginkan kalian untuk lebih dekat kepadanya. Ada satu kisah menarik dari seorang teman yang awalnya tidak percaya dengan keistimewaan waktu sepertiga malam. Ia sering terbangun jam 3 pagi, tapi selalu memilih untuk tidur lagi. Namun, suatu hari, ia memutuskan untuk mencoba sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Dan yang terjadi setelahnya benar-benar mengubah hidupnya. Ia merasa lebih damai, lebih ringan, dan masalah-masalah yang sebelumnya terasa berat perlahan menemukan jalan keluar. Dari situ, ia mulai memahami bahwa bangun jam 3 pagi bukan sekadar fenomena biasa, tapi benar-benar sebuah panggilan. Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Jika iya, jangan ragu untuk mulai menjadikan waktu ini sebagai momen terbaik dalam hidup kalian. Jangan sia-siakan panggilan ini, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi, jika nanti malam atau mungkin besok kalian kembali terbangun jam 3 pagi, apa yang akan kalian lakukan? Tidur lagi? Atau justru menjawab panggilan ini dengan sholat dan berdoa? Pilihan ada di tangan kalian. Yang jelas, setiap panggilan dari Allah itu bukan tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berbagi pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah kalian sering mengalami ini? Apakah setelah bangun jam 3 pagi dan melakukan sholat, kalian merasakan perubahan dalam hidup? Tulis di komentar, karena siapa tahu cerita kalian bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Setelah kita membahas tentang fenomena bangun jam 3 pagi, sekarang kita akan masuk ke tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bangun pada waktu ini bukanlah kebetulan. Ini bisa jadi adalah panggilan dari Allah, yang menginginkan kita untuk lebih dekat dengannya. Ada 7 tanda yang bisa jadi petunjuk jika Allah sedang membangunkan kita untuk tahajud di waktu yang mustajab ini. Yuk, kita lihat satu persatu. 1. Sering terbangun jam 3 pagi tanpa alasan jelas. Tanda pertama yang sering kita alami adalah bangun secara tiba-tiba di jam 3 pagi tanpa ada alasan yang jelas. Coba kalian ingat-ingat, apakah kalian sering bangun di waktu ini meskipun tidak ada suara atau gangguan apapun? Jika ya, ini bisa jadi bukan kebetulan. Allah mungkin ingin memberi kalian kesempatan untuk mendekat kepadanya di waktu yang paling penuh berkah. Waktu di mana rahmatnya turun dan doa-doa kita memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Jika kalian mengalami ini terus-menerus, berarti ada pesan yang ingin disampaikan kepada kalian. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Pernahkah kalian merasa segar saat terbangun di jam 3 pagi, padahal sebelumnya kalian tidur dengan lelap? Jika perasaan itu terjadi, bisa jadi ini adalah tanda bahwa Allah ingin memberi kalian peluang untuk menghubunginya melalui ibadah tahajud. Jika kalian bangun di jam ini, jangan buru-buru tidur lagi. Ambil kesempatan untuk sholat, dan rasakan ketenangan yang datang setelahnya. 2. Hati terasa lebih tenang setelah bangun. Tanda kedua adalah kalian merasakan ketenangan luar biasa setelah bangun di jam 3 pagi. Seolah-olah ada sesuatu yang mengalirkan kedamaian di hati. Hati kalian merasa lebih lapang, lebih siap menerima segala takdir, dan masalah yang sebelumnya terasa berat, mendadak menjadi lebih ringan. Kalau kalian mengalami ini setelah bangun, bisa jadi ini adalah tanda bahwa Allah sedang memberi kalian hidayah untuk semakin dekat kepadanya. Perasaan tenang ini bisa muncul setelah sholat tahajud, atau mungkin setelah berdoa sejenak. Perasaan damai yang datang setelahnya bisa jadi salah satu cara Allah memberi kita rasa ketenangan di tengah segala kekhawatiran. Terkadang, kita tak menyadari bahwa ketenangan hati yang datang setelah bangun jam 3 pagi itu adalah bentuk kasih sayangnya. Jadi, kalau kalian merasakan hal seperti ini, jangan ragu untuk lebih mendekat kepadanya, karena bisa jadi ini adalah pintu hidayah yang sedang terbuka lebar. 3. Tiba-tiba muncul dorongan kuat untuk berdoa atau sholat. Tanda ketiga adalah munculnya dorongan yang sangat kuat untuk berdoa atau sholat, bahkan ketika kalian masih merasa mengantuk setelah terbangun di jam 3 pagi. Kalian tahu nggak sih, perasaan seperti ini bukanlah kebetulan? Terkadang, saat terbangun, ada dorongan kuat yang seolah mengatakan, ayo, bangun dan sholat. Jika kalian merasa demikian, ini adalah hidayah dari Allah. Mungkin pada saat itu, Allah sedang mengingatkan kita untuk melakukan hal yang lebih baik, untuk mendekatkan diri melalui ibadah.
Jangan diabaikan, karena dorongan untuk berdoa atau sholat malam ini bisa jadi sangat berharga. Walaupun mungkin kalian hanya bisa sholat 2 rakaat, atau hanya berzikir sejenak, itu sudah lebih dari cukup. Perasaan ini muncul karena Allah ingin kita tidak terlewatkan momen berharga ini. Siapa tahu, doa kalian di waktu itu akan mendapat balasan yang luar biasa. 4. Sering mengalami mimpi yang mengandung pesan spiritual. Tanda keempat adalah kalian sering mengalami mimpi yang mengandung pesan spiritual setelah terbangun di jam 3 pagi. Misalnya, kalian bermimpi tentang sesuatu yang sangat menyentuh hati atau kalian melihat sebuah cahaya yang terang. Bisa juga kalian bermimpi bertemu seseorang yang sudah lama meninggal, atau bertemu orang-orang yang kalian kagumi dalam kehidupan spiritual. Mimpi seperti ini bukan hanya sekadar imajinasi, bisa jadi itu adalah cara Allah menyampaikan pesannya. Jika kalian mengalami mimpi seperti ini, coba renungkan maknanya. Mungkin Allah sedang memberikan kalian petunjuk untuk melangkah lebih dekat kepadanya, atau mungkin ada nasihat yang ingin disampaikan melalui mimpi tersebut. Mimpi yang mengandung pesan spiritual ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang mengingatkan kalian untuk lebih tekun dalam ibadah dan lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Jadi, jika kalian memiliki mimpi seperti ini, jangan abaikan. Cobalah untuk merenung dan berdoa agar Allah memberi kalian petunjuk lebih lanjut. 5. Merasakan ketenangan luar biasa setelah sholat malam. Tanda kelima adalah kalian merasakan ketenangan yang luar biasa setelah sholat malam. Ketika kita bangun jam 3 pagi dan sholat tahajud, banyak orang yang mengaku bahwa mereka merasa lebih tenang, hati mereka lebih damai, dan mereka lebih siap menghadapi hari esok. Ketenangan yang datang setelah sholat tahajud ini adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang memberikan rahmat-Nya. Jika kalian merasa demikian setelah sholat, berarti kalian telah merasakan berkah dari ibadah yang sangat istimewa ini. Jangan merasa ragu atau bingung, karena ketenangan yang datang ini adalah salah satu cara Allah mengingatkan kita bahwa kita selalu diawasi dan dilindungi oleh-Nya. Jangan sia-siakan momen-momen seperti ini, karena ketenangan hati yang datang bisa menjadi penguat bagi kalian dalam menghadapi setiap tantangan hidup. 6. Sering mendapatkan jawaban dari masalah setelah bangun malam. Tanda ke-6 adalah kalian sering mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi setelah bangun malam dan melakukan sholat tahajud. Terkadang, ketika kita tengah menghadapi masalah besar, kita merasa bingung dan tak tahu harus kemana. Namun, setelah bangun jam 3 pagi dan sholat, solusi atau jawaban untuk masalah tersebut sering datang begitu saja. Ini bisa menjadi tanda bahwa Allah memberikan kita petunjuk di waktu yang sangat mustajab ini. Setiap doa yang kita panjatkan di waktu malam akan lebih mudah didengar. Terkadang, jawaban dari masalah kita datang dengan cara yang tak terduga, bisa melalui kejadian sehari-hari atau melalui perasaan hati yang lebih tenang. Jadi, jika kalian merasa mendapat jawaban atau jalan keluar setelah bangun di waktu ini, itu adalah pertanda baik. Jangan ragu untuk terus berdoa, karena Allah mendengarkan setiap doa dan keluh kesah kita. Dan jangan lupa, jawaban yang kalian terima mungkin tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat. Kadang, jawaban tersebut bisa berupa kekuatan batin untuk menerima keadaan, atau kemampuan untuk menghadapi ujian dengan lebih sabar. 7. Meningkatnya kepekaan terhadap hal-hal spiritual. Tanda ketujuh adalah meningkatnya kepekaan terhadap hal-hal spiritual setelah kalian mulai rutin bangun malam. Terkadang, seseorang yang mulai rutin bangun di jam 3 pagi akan merasakan perubahan dalam dirinya. Kepekaan terhadap tanda-tanda dari Allah menjadi lebih tajam. Hati menjadi lebih sensitif terhadap kebaikan, dan lebih terbuka untuk menerima petunjuk spiritual. Jika kalian mulai merasa bahwa diri kalian lebih peka terhadap makna hidup, lebih mudah merasakan kedamaian dalam doa, dan lebih sering mendapatkan inspirasi untuk berbuat kebaikan, ini adalah tanda bahwa kalian telah membuka hati untuk hidayah Allah. Perubahan-perubahan kecil dalam diri kalian ini adalah cara Allah membimbing kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu dia 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa bangun di jam 3 pagi bukan sekadar kebetulan. Jika kalian sering mengalami tanda-tanda tersebut, berarti Allah sedang memanggil kalian untuk lebih mendekat melalui ibadah tahajud. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena siapa tahu, setiap langkah kecil kita menujunya akan menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan yang lebih besar. Jadi, kalau kalian pernah merasakan salah satu dari 7 tanda ini, tulis di komentar ya. Kita bisa saling berbagi pengalaman dan saling mendoakan. Ingat, setiap detik yang kita habiskan untuk mendekat kepadanya tidak akan sia-sia. Dan pastikan untuk tetap menunggu bagian ketiga, di mana kita akan membahas apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui tanda-tanda ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ilmu Langit. Kita sudah membahas berbagai tanda yang bisa mengindikasikan bahwa Allah sedang membangunkan kita di jam 3 pagi. Mungkin sekarang banyak dari kalian yang bertanya, lalu,
Setelah mengetahui tanda-tanda tersebut, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan ini sangat penting, karena setelah kita memahami bahwa bangun di waktu ini bukan kebetulan, maka langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan nyata. Jadi, mari kita bahas secara mendalam tentang apa yang seharusnya kita lakukan setelah menyadari bahwa kita telah dipanggil untuk tahajud dan berdoa di waktu sepertiga malam terakhir. Apa yang bisa kita lakukan agar setiap kesempatan ini tidak kita sia-siakan? 1. Mulailah dengan niat yang tulus dan ikhlas. Langkah pertama adalah niat. Setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat tahajud, berdoa, atau berzikir, harus dimulai dengan niat yang benar. Jangan biarkan niat kita terpengaruh oleh hal-hal lain seperti pamer atau supaya dianggap baik oleh orang lain. Niatkan semua itu hanya untuk Allah. Niatkan bahwa kita ingin lebih dekat dengannya, memohon petunjuknya, dan mencari ridhanya. Ketika bangun di jam 3 pagi, kita mungkin merasa lelah dan malas untuk bangun. Namun, dengan niat yang ikhlas, setiap langkah kita akan menjadi ringan. Percayalah bahwa niat yang tulus akan membuka pintu-pintu kemudahan, dan Allah akan membantu kita menjalankan ibadah ini dengan mudah. Jadi, sebelum memulai sholat atau doa, ingatkan diri kita kembali. Saya melakukan ini untuk Allah, semata-mata untuk mendekatkan diri kepadanya. 2. Mulailah dengan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah ibadah utama yang sangat dianjurkan di waktu sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tahajud adalah ibadah yang dapat mendekatkan hamba kepada Allah. Jadi, kalau kalian terbangun di jam 3 pagi dan merasa tidak bisa tidur lagi, manfaatkan waktu itu untuk sholat tahajud, meskipun hanya 2 rakaat. Tahajud tidak hanya mengandalkan jumlah rakaat, tetapi kualitas ibadah yang dilakukan. Dalam sholat tahajud, kita benar-benar berbicara kepada Allah, mengungkapkan semua keluh kesah, harapan, dan doa yang ada dalam hati kita. Saat kita menghadapnya, rasakan kehadirannya, dan berdoalah dengan sepenuh hati. Dalam sujud terakhir, manfaatkan momen itu untuk memohon ampunan, petunjuk, atau apapun yang kita butuhkan dalam hidup. Jangan pernah meremehkan kekuatan sholat tahajud. Mungkin kita merasa lelah, tapi yakinlah bahwa ketenangan yang datang setelah tahajud jauh lebih besar daripada rasa lelah tersebut. Sholat ini adalah saat di mana Allah mendekat kepada kita, mendengarkan setiap permohonan, dan memberikan rahmat-Nya. 3. Berdoa dengan penuh pengharapan. Selain sholat tahajud, kita juga dianjurkan untuk banyak berdoa di waktu ini. Doa yang kita panjatkan pada waktu sepertiga malam adalah doa yang sangat mustajab. Allah bahkan turun ke langit dunia pada waktu ini dan bertanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya." Jadi, jika kalian merasa terbangun di jam 3 pagi, jangan ragu untuk berdoa. Cobalah untuk memohon apa yang kalian butuhkan dalam hidup, baik itu masalah yang sedang kalian hadapi, kebahagiaan, atau petunjuk dalam hidup. Saat berdoa, jangan hanya mengharapkan jawaban yang instan. Pahami bahwa terkadang, jawaban dari doa kita datang dalam bentuk yang berbeda, bisa jadi melalui kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan kita. 4. Berzikir untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah. Selain sholat dan doa, zikir juga merupakan ibadah yang sangat dianjurkan di waktu malam. Dengan berzikir, kita mengingat Allah, menenangkan hati, dan memperkuat ikatan batin dengannya. Tidak perlu zikir yang rumit, cukup dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau La ilaha illallah. Setiap zikir yang kita ucapkan akan semakin memperkuat hubungan kita dengan Allah. Dalam kesendirian malam yang tenang, kita bisa merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Jangan anggap zikir itu sepele. Setiap lafaz yang kita ucapkan adalah kalimat yang sangat berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk berzikir sebanyak mungkin. 5. Jaga konsistensi dan jangan menyerah. Setelah kita mulai rutin bangun di jam 3 pagi, penting untuk menjaga konsistensi. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa malas atau lelah untuk bangun, terutama saat tubuh kita butuh tidur. Namun, ingatlah bahwa kesempatan untuk bangun di waktu mustajab ini tidak datang setiap saat. Jika kita benar-benar ingin mendekat kepada Allah, kita harus melatih diri untuk konsisten. Cobalah untuk membiasakan diri dengan bangun sedikit lebih awal setiap harinya. Jika kalian merasa sulit, cobalah untuk tidur lebih awal agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk istirahat. Jangan biarkan rasa malas menghalangi kalian untuk mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari ibadah malam ini. Ingat, bahwa setiap perjuangan yang kita lakukan untuk mendekat kepada Allah pasti akan membuahkan hasil yang indah. 6. Merenung dan menyadari segala nikmat-Nya. Terkadang,
setelah bangun dan melaksanakan ibadah, kita lupa untuk merenung dan merenungi apa yang sudah kita lakukan. Waktu sepertiga malam ini adalah waktu yang penuh berkah, dan kita harus memanfaatkannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya fokus pada sholat dan doa, tetapi juga luangkan waktu untuk merenung. Renungkan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam hidup ini. Apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang kita miliki? Apakah kita sudah cukup mendekat kepadanya? Tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan lebih baik lagi dalam hidup kita. Merenung pada waktu-waktu seperti ini sangat penting agar kita bisa lebih bersyukur dan lebih dekat dengan Allah. 7. Jangan sia-siakan waktu ini. Akhirnya, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Waktu ini bukan hanya waktu untuk tidur, tetapi waktu yang sangat berharga untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan kita dengannya. Bangun di jam 3 pagi adalah bentuk panggilan, kesempatan yang diberikan kepada kita untuk lebih mendekat kepadanya. Jika kita tidak merespons panggilan ini, kita bisa kehilangan banyak manfaat. Jangan hanya menganggap bangun di jam ini sebagai kebetulan atau kejadian yang tidak penting. Setiap detik yang kita habiskan di waktu ini adalah kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah dan memperbaiki kehidupan kita. Jadi, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dengan ibadah, doa, zikir, dan merenung. Nah, itu dia beberapa langkah yang bisa kita ambil setelah mengetahui tanda-tanda bahwa Allah sedang membangunkan kita jam 3 pagi. Setelah kita memahami tanda-tanda tersebut, saatnya kita melangkah lebih jauh dengan niat yang tulus dan penuh pengharapan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bangunlah, syalatlah, berdoalah, berzikirlah, dan jaga konsistensi dalam ibadah. Ini adalah waktu yang sangat berharga, dan setiap langkah kecil kita menujunya pasti akan mendapatkan balasan yang besar. Jadi, apakah kalian siap untuk menjawab panggilannya? Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ambil langkah pertama malam ini, dan rasakan perbedaannya dalam hidup kalian. Jika kalian merasa terinspirasi, tulis di kolom komentar ya. Kita saling berbagi pengalaman dan saling mendoakan. Jangan lupa untuk terus ikuti video-video lainnya di Ilmu Langit. Sampai jumpa di video berikutnya.